Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Korupsi dana program Indonesia Pintar, polisi tangkap 2 tersangka. Modus bisa hilangkan roh jahat, dukun cabul ditangkap. Alih fungsi situ Rancagede, Kejati periksa 30 saksi. Kejaksaan Tinggi Banten terus bergerak menyelidiki alih fungsi situ Rancagede yang merupakan aset milik pemerintah yang berubah menjadi kawasan pabrik di Desa Jakung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Hingga saat ini Kejati sudah memeriksa 30 orang saksi, termasuk pihak PT Modern Cikande yang bertugas sebagai pembebas lahan. Saat ini tim dari Kejaksaan masih mendalami proses peralihan tanah. Selain pihak Modern Cikande, sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan yakni penjabat di lingkungan Pemprov Banten, Pemkab Serang, bahkan 2 tokoh politik di Banten yang diduga mengetahui jual beli lahan situ Rancagede diduga sudah diperiksa jaksa. Luas lahan situ Rancagede yang beralih menjadi kawasan pabrik diketahui mencapai 25 hektar dengan total kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Sedangkan penjabat di Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Banten hingga kini belum bisa dikonfirmasi media atas hilangnya lahan milik negara yang diduga diperjualbelikan oleh mafia tanah. Itu kemarin kan kita terakhir sudah memeriksa 30 orang saksi. Dan saat ini perkembangan dari situ Rancagede Jakung itu tim masih melakukan proses pendalaman terhadap perkara tersebut, yakni dengan memeriksa 3 orang saksi dari tim Land Management PT Modern Land Industrial Estate pada tanggal 1 Februari 2024 yang lalu. Gitu ya. Ini tim Land Management ini adalah mereka yang bertugas membebaskan lahan. Jika Kejati Banten bisa membongkar kasus ini, maka situ dan lahan milik pemerintah akan kembali ke negara. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Jelang tahun baru Imlek yang akan jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang, permintaan ikan bandeng di Pasar Rangkas Bitung meningkat tajam. Ikan bandeng yang laris manis diburu warga Tionghoa ini merupakan ikan bandeng berukuran besar dengan berat kisaran 1 kg sampai 2 kg. Sebelumnya warga Tionghoa ini terlebih dahulu memesan kepada pedagang untuk menyediakan ikan bandeng dengan ukuran besar. Namun ada pula sejumlah warga datang langsung ke pasar untuk membeli ikan bandeng. Menu makanan ikan bandeng ini nantinya akan dihidangkan sebagai menu wajib saat perayaan Tahun Baru Imlek. Selain ikan bandeng, udang, dan kepiting juga dipesan untuk perayaan Imlek. Udang gede sama ikan bandeng. Oh gitu. Biasa orang bandeng itu yang ukuran berapa sih? Ukuran 1 kilo lebih ke atas. Oh gitu. Sama udang besar. Udang besar. Ya, tapi setiap tahun lumrah seperti itu ya? Iya, wajib. Oh wajib ya. Sekarang udah ada banyak yang pesan nggak nih? Banyak. Rata-rata berapa kilo kalau yang pesan? 2 kilo, 2 kilo. Oh 2 kilo, 2 kilo. Itu dari warga Lebak aja atau gimana? Dari Lebak. Oke. Menurut warga, menu ikan bandeng merupakan sumber keberuntungan dan sumber rezeki. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kurang dari 1 pekan perayaan Imlek, salah satu yang tidak bisa dipisahkan dengan perayaan ini yaitu kue keranjang. Karena tingginya permintaan, banjir pesanan pun datang dari sejumlah produsen kue keranjang, seperti salah satunya perajin kue keranjang di Jalan Buruk, Neglasari, Kota Tangerang.
Tidak sekedar makanan, kue yang kerap digunakan untuk keperluan sembahyang ini juga memiliki makna mempererat hubungan keluarga dan warga Tionghoa. Selain kue keranjang, perajin kue rumahan ini juga memproduksi dodol dengan berbagai rasa, diantaranya rasa durian, mete, cempedak, wijen, dan dodol lapis. Karena tingginya permintaan, jumlah karyawan yang dipekerjakan menjelang Imlek bisa mencapai 200 orang yang merupakan warga sekitar. Bahkan kesibukan untuk membuat kue keranjang sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Dalam satu hari, tempat usaha ini bisa mengolah bahan baku hingga 2 ton. Pesanan kue ini tidak hanya datang dari Indonesia saja, namun juga dikirim hingga ke mancanegara seperti Singapura dan Belanda. Saat ini usaha kue keranjang Nyonya Lau dijalankan oleh generasi ketiga. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pesanan banyak, tapi masih banyak juga pelanggan yang belum bisa terpenuhi. Mungkin ada peningkatannya berapa persen sih? Nggak ada peningkatan, sama aja dari tahun-tahun kemarin. Memang kapasitas kita mampunya segitu, ya kita bikinnya segitu gitu. Bisa menghabiskan bahan baku berapa kintal mungkin dari kurang lebih 2 ton. 2 ton. Ini permintaan masih banyak sih sampai mendekati Imlek ini. Permintaan sih sudah mulai berkurang karena memang sudah mendekati hari Imlek ya. Kita produksi terakhir di hari Kamis. Artinya order sekarang udah di stok atau belum? Memang kita sekarang cuma melayani yang sudah pesan saja. Kalau menjelang Imlek itu pesannya 2 bulan sebelumnya. Untuk harga kue keranjang dan dodol biasa dibanderol mulai dari 60 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.